Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah irbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik pagi hari ini atau hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita mulakhasu qawaidil lughatil arabiyah. Kita di halaman yang ke-53 menjelaskan macam-macam tawabi. Kita di tabi yang kedua yaitu al-atfu. Al-atfu tentang ataf. Diterangkan oleh penulis di sini poin yang pertama dalam fasal ini, ikhwah. Al-awwalu al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ini al-atfu mubtada, ya kan? Khabarnya tabi'un. Sini jumlah sebagai na'at. Ya, yatawassatu itu fi'lun mudhari'un. Mana fa'ilnya? Karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ahad. Ahad, ahadu. Ahadu ini tidak tanwin, ya. Ghairu munawwan, ahadu karena mudhaf. Hurufi mudhafun ilaih. Nah. Jadi pengertian ataf adalah tabi. Satu di antara macam-macam tawabi dan tabiun, ya. Satu di antara pengikut dalam hal i'rab. Kenapa dia sebagai pengikut? Alasannya adalah yang yatawassatu, yang karena menengahi, menghubungkan, memerantarai antara dia dan antara yang dia ikuti, itu di tengah-tengahi, diperantarai oleh siapa? Salah satu dari huruf-huruf ataf. Jadi ataf adalah satu pengikut yang mana salah satu huruf-huruf ataf itu memerantarai, menengahi, memenengahi, ya gitu, menjadi perantara, ya, di perantara menjadi pembawa gitu. Antara dia dan antara yang dia ikuti. Nah, dia sebagai perantaranya. Ini ataf ini sebagai ataf karena dia ada satu huruf ataf yang jadi perantara, gitu, yang memerantarai antara dia dan antara yang dia ikuti. Nah, dia ini ikut tapi karena memang ada perantaranya. Siapa perantaranya? Salah satu huruf ataf. Ya. Contoh, mislu najahta, najahti, najahtu, najahat. Apa yang betul ini? Ya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Atau ini fi'il mudhari'. Ini nunnya nun fa'il. Dhamir mustatir, nun mudhari'ah. Najhatu. Najhatu. Ya. Yang betul adalah di sini, ikhwah, karena ada su'ad di sini. Su'ad adalah sebagai fa'il, ya kan? Dia isim, dia nama orang, namanya su'ad. Berarti sini fa'ilnya adalah su'ad. Berarti di dalam fi'il tidak ada dhamir rafa. Entah itu nun mudhari'ah bukan, entah itu tak fa'il bukan. Oh, berarti
karena fa'ilnya adalah isim dohir, berarti di sini adalah semata-mata fi'il tanpa domir raf'in, ya, tanpa domir yang tersimpan atau domir baris yang dia itu sebagai fa'il nggak ada, maka bacanya najahat. Nah gitu, ya kan. Jadi bacanya najahat su'adu wa ukhtuha. Sini su'adu marfu', ya kan, sebagai fa'il dari najahat. Jadi su'adu berhasil. Ya, su'ad itu telah berhasil. Terus sini juga ada kata ya, saudara. Ini ada saudara ukhtuha, ukhtaha, ukhtiha. Saudarinya si Su'ad. Nah, apa ini i'rabnya ukhtuha, apa ukhtiha, apa ukhtaha? Oh, ini i'rabnya tabi ini, atof, ikut ke Su'ad. Kenapa? Ya diperantarai oleh wawu yang dia merupakan salah satu dari huruf atof. Berarti bacanya Su'adu wa ukhtuha. Nah, maka penulis katakan di sini kalimatu ukhtu adalah marfu'atun. Adalah di dalam marfu'. Kenapa di marfu'? Li'annaha ma'tufatun ala kalimati Su'ad. Karena kata ukhtu diatofkan kepada kalimat Su'adu. Ini Su'adu tetap domah ya. Dia adalah mudhofun ilaih. Karena di sini adalah lafadznya, lafadz Su'adu gitu ya. Kata ukhtu diatofkan kepada kalimat lafadz Su'adu. Wahia dan Su'adu itu marfu, ya, marfu sebagai fa'il. Maka ukhtu tabi ikut marfu. Ya, itu yang pertama, pengertian dan contoh untuk atof. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua sekarang, ikhwah. Yang kedua, beliau jelaskan tentang huruful atfi. Huruf-huruf atop. Jadi huruf-huruf yang bisa menjadi perantara, ya, perantara sehingga tabi itu bisa ikut mengikuti yang dia ikuti karena memang ada perantaranya berupa huruf-huruf atop. Nah, apa saja itu huruf atop, huruf yang bisa menjadi perantara? Beliau jelaskan huruful atfi tis'atun. Wahia al-wawu, al-fa'u, summa. Nah, summa ya, bukan sama loh. Summa, kalau sama kan apa? Dorof ya. Dorof makan. Ini summa, kalau summa itu huruf atof. Jadi itu bahasa Arab begitu, kita bisa mengetahui. Jadi kalau sama itu adalah dorof makan. Nah, kalau summa itu harfu atof. Yang keempat au, terus am, terus la. Itu yang keenam la. Yang ketujuh lakin, terus bal, hatta. Ini 9 huruf atof. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa fi ma yali syarhun ya. Ini bacanya syarhun kan? Syarhun. Kenapa syarhun? Mubtada'un muakhar. Khabarnya fima. Terus yali ini silah mausul karena fima kan namanya ma mausul. Nah, ini yali fiil mudhari', fa'ilnya huwa kembali ke ma sebagai silah mausul. Fima yali syarhun mujazun li ma'ani hadhil hurufi. Nah, ma'ani ini isim mangkus. Isim mangkus ya-nya enggak dibuang. Kenapa? Karena mudhof. Ma'ani mudhof, hadhihi mudhofun ilaih. Nah, fima yali berikut ini gitu kan. Di dalam apa yang tertulis berikut ini adalah penjelasan yang ringkas, yang diringkas, yang ringkas gitu. Untuk makna-makna kalimat-kalimat, untuk makna-makna
huruf-huruf atof ini. Ya. Yang pertama, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama al-wawu. Ya. Yang pertama apa? Al-wawu. Al-wawu itu ketika berfungsi untuk atof, ya, bukan untuk qasam, bukan untuk isti'nafiyah, dia untuk atof. Itu cirinya apa? Cirinya itu dari maknanya ini, dari maknanya. Nah, apa maknanya wawu ketika dia berfungsi untuk huruf atof? Nah, dia itu untuk atof kalau maknanya adalah limutlaqil jam'i. Itu. Apa jamaah? Limutlaqil jam'i. Untuk penggabungan. Penggabungan. Secara mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak itu ya ini, tanpa tartib, tanpa takkib, ya, tanpa tartib. Jadi urutannya itu tidak mesti urutan, gitu tadi tanpa tartib. Terus juga tanpa takkib, entah langsung, entah selang waktu, nggak dibahas. Pokoknya mutlak, ya itu mau takkib, nggak takkib, yang penting penggabungan. Mau tartib atau nggak tartib, yang penting adalah penggabungan. Itu namanya limutlaqil jam'i. Nah gitu ya. Contoh mislu Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Sini Muhammadun kan fa'il dari Ja'a, dia marfu. Hasanun atof, Sa'idun atof. Ini wawunya namanya limutlaqil jam'i. Apa artinya? Menggabungkan bahwasanya Sa'id, Hasan, Muhammad, mereka itu datang. Ya kan? Hasan datang, Sa'id datang sebagaimana Muhammad datang. Terus tertibnya siapa yang duluan? Muhammad apa Hasan? Enggak dibahas karena enggak bahas tertib. Langsung apa? Langsung apa enggak langsung? Nah ini takkib apa tarahi? Enggak dibahas. Mungkin Hasan sama Muhammad itu duluan Hasan, mungkin duluan Muhammad, mungkin bareng, mungkin takkib, mungkin tarahi, itu enggak dibahas. Itu namanya mutlak. Ya, pokoknya jam'i, pokoknya digabung. Mereka ini pokoknya Hasan, Sa'id datang sebagaimana Muhammad datang. Itu namanya limutlaqil jam'i. Ya gitu. Itu namanya limutlaqil jam'i begitu. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakum. Yang berikutnya al-fa'u. Al-fa'u juga ada makna macam-macam. Tapi kapan al-fa'u jika untuk atof? Al-fa'u jika untuk atof itu maknanya adalah ketika dia bermakna litartibi ma'at taqibi. Ketika dia maknanya adalah untuk memberikan makna tertib urutan. Urutan dan disertai urutnya itu langsung takkib tanpa selang waktu. Misalnya contoh, dakhala al-muttahamu fal muhami. Al-muttaham, ya, al-muttaham, si tersangka itu dakhala masuk, fal muhami, lalu al-muhami, lalu pengacaranya. Terus masuknya pengacara ini jelas masuk sebagaimana mutaham masuk. Dan masuknya adalah di sini karena pakai fa berarti urutan. Jadi mutaham dulu, kemudian muhami. Terus masuknya muhami setelah mutaham itu tanpa selang waktu. Karena ini takkib, karena pakai fa itu takkib tanpa selang waktu. Ya gitu. Itu kalau fa ya. Summa, yang ketiga summa ya ikhwah. Kalau summa itu untuk atof memberikan makna apa? Litartibi ma'at tarahi. Dia tertib menunjukkan urutan dan urutannya itu tapi ada selang waktu, at-tarahi, ada selang waktu. Mislu mata ar-rasyidu summa al-ma'munu. Ar-rasyidu telah meninggal. Kemudian Ma'mun. Ma'mun pun juga telah meninggal. Tapi yang meninggal siapa duluan? Duluan Rasyid. Langsung apa selang waktu? Selang waktu karena ada summa. Nah gitu. Sama sini seandainya Ja'a Muhammadun summa Hasanun summa Sa'idun. Siapa duluan? Muhammad. Langsung apa selang waktu? Selang waktu karena pakai summa.
Ya. Juga ini misalkan dakhala al-muttahimu wa al-muhami. Siapa yang masuk? Ya, al-muttaham dan al-muhami siapa duluan? Enggak dibahas. Pokoknya keduanya dari al-muttaham dan al-muhami semua telah masuk. Siapa duluan enggak dibahas. Langsung bareng atau apa enggak dibahas. Namanya limutlaqil jam'i. Gitu ya, ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu antara al-wawu, al-fa'u dan summa ketika mereka untuk apa ini? Untuk huruf ataf sebagai perantara antara tabi' dan matbu. Nah, gitu. Yang keempat au. Nah, apa yang keempat, ikhwah? Au, ya. Au, ya. Beliau jelaskan maknanya au adalah litakhyir. Apa? Au itu untuk litakhyir, ya. Untuk pilihan. Untuk pilihan. Au asyakki. Nah, awis syakki atau bermakna bilang au itu kenapa ya? Karena dia ragu. Nah, itu. Karena dia ragu. Mislu contoh naqala al-khabara Muhammadun au Aliyun. Ya. Jadi ini jafiliyah. Mana fa'ilnya naqala? Muhammad. Jadi Muhammad atau Ali telah menukil berita itu. Di Muhammad atau Ali telah menukil berita itu. Ya. Ini ikhwah, namanya pilihan atau ragu-ragu. Ya, gitu. Di sini yang lebih dekat adalah ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Jadi si mutakalim yang berkata, naqalal khabara Muhammadun au Ali. Ini dia ragu-ragu. Seandainya enggak ragu, yakin Muhammad, dia berkata naqalal khabara Muhammadun. Kalau dia yakin yang menukil itu Ali, maka dia berkata naqalal khabara Aliun. Tapi kalau dia ragu, Muhammad apa Ali ya? Nah, maka berkata begini, naqalal khabara Muhammadun au Aliun. Gitu. Dia enggak perlu bilang ragu, saya ragu-ragu itu siapa yang nukil ya? Enggak perlu bilang begitu. Ya, tidak harus bilang begitu, tapi cukup dengan huruf au yang bermakna untuk ragu-ragu. Nah, gitu. Itu juga ya indahnya bahasa Arab. Jadi ragu-ragu itu enggak perlu dikatakan saya ragu-ragu. Ana syak. Nah, tidak harus begitu. Jadi bisa diungkapkan dengan au. Naqalal khabara Muhammadun au Aliyun. Seandainya yakin hanya Ali yang menukil, ya dia ngomong naqalal khabara Aliyun. Karena ragu, nah pakai au. Ali apa Muhammad ya? Oh, berarti naqalal khabara Muhammadun au Aliyun. Itu ya, namanya au lisyak. Ya. Namanya au lisyak. Ya, begitu. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang li takhyir ya misalnya kul tufahan au burtukolan. Kul samakan au lahman. Itu pilihan. Nah, jadi ishrab labanan au burtukolan. Gitu. Enggak boleh ishrab labanan wa burtukolan. Kalau nanti ishrab labanan wa burtukolan, minumlah susu dan jeruk, nanti susu jeruk kalau minum bareng-bareng rusak itu. Coba aja susu campur jeruk rusak. Nah, itu. Maka milih ishrab labanan au burtukolan. Itu pilih kamu minum apa, susu atau jeruk. Jangan gabung, jangan ishrab labanan wa burtukolan. Nah gitu. Itu namanya au li takhir. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Juga tadi apa? Kul samakan au lahman. Ya, au bukan kul samakan walahman. Nah, bayarnya kokean, ora gate kokean ya gitu.
Ya, pilih aja lah ikan ya ikan, daging ya daging, jangan dua-duanya yang biari rekoso ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya am. Ya, berikutnya am. Am dia huruf ataf, maknanya apa ikhwah? Litolabi ta'yini. Litolabi at-ta'yini. Am itu untuk menuntut kepastian, ya. Apa jamaah? Ikhwah, untuk menuntut kepastian itu am. Mislu, ya, di sini hamzahnya hamzah apa ini? Kalau hamzah mudhoro'ah aktubu. Hamzah mudhoro'ah aktubu. Kalau hamzah istifham berarti bisa jumlah fi'liyah akataba atau bisa jumlah ismiyah aku tubuh hada. Di sini apa ikhwah? Sini hamzahnya adalah hamzah istifham. Mengapa? Karena ada am di sini, ada am. Ya, hamzah dengan am ini nanti berfungsi amnya itu litolabi ta'yin. Nah, gitu ya. Jadi ini am berfungsi untuk tolabi ta'yin, itu ada hamzahnya gitu. Biasanya tidak ada hamzahnya. Berarti sini hamzahnya hamzah istifham, sini ada am. Nah, sekarang ini kutubu jumlah ismiyah apa kataba fi'liyah? Di sini jumlah fi'liyah ini kataba. Kenapa ada umaru fa'il? Ya kan, ada umaru fa'il. Maka bacanya akataba hadal maqala umaru am mahmudun. Umaru am mahmudun. Apakah Umar ataukah Mahmud? Dia telah menulis, ya kan gitu. Dia telah menulis makalah ini. Ini minta ta'in. Umar ataukah Mahmud penulis makalah ini. Nah, itu namanya mencari ta'in. Ini siapa ini? Umar atau Mahmud? Nah, gitu. Bukan ragu-ragu, ragu-ragu kan? Kayak gini ini ragu-ragu. Naqalal khabara Muhammadun au Aliun. Kataba hadal maqala Umaru au Mahmudun. Itu ragu-ragu. Umar atau Mahmud. Dia telah menulis makalah ini. Itu ragu-ragu namanya. Nah, ketika ada a, ada hamzah istifham. Nah, a. Ana qala hadal khabara Muhammadun am Aliun. Apakah yang telah menukil berita ini Umar ataukah Mahmud? Nah, gitu. Untuk ta'in. Siapakah itu penulis makalah ini? Umar atau Mahmud? Nah, gitu ya. Itu namanya am ya. Mahmud ini untuk tolak ta'in itu gitu. Berikutnya ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, huruf atop yang berikutnya adalah la ya, la. La itu untuk atop, maknanya apa? Maknanya adalah ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Linafyil hukmi. Linafyil hukmi anil ma'tufi. Di la ini sebagai huruf atop bermakna apa? Untuk menafikan hukum dari yang diatopi, yang diikuti. Mislu. Contohnya adalah nadija ya, fa'ila ya. Dicek dalam kamus nanti ya, fa'ila ya, nadija gitu ya. Nadija apa nadoja? Kalau fa'ala nadoja. Kalau saya seingatku itu fa'ila ya. Nadija gitu. Nadija al-bitihu la al-inabu. Nah gitu. Al-bitih. Apa al-bitih? Semangka. Semangka ini telah matang. Tidak demikian halnya al-inabu, anggur. Nah gitu. Anggurnya
tidak matang atau belum matang. Yang matang itu bitih, bukan anggur. Nah, kalau wawu nadijal bitihu wal inabu gitu, semangka dan anggur telah matang. Kalau ini yang matang bitih karena ini la. Juga ini begini, ja'a Muhammadun wa Hasanun la Sa'idun. Berarti Hasan dan Muhammad datang, bukan Said. Yang datang itu Hasan dan Muhammad, bukan Said. Itu ja'a Muhammadun wa Hasanun la Sa'idun. Gitu. Itu ya. Itu untuk la. Namanya linafil hukmi anil ma'tufi. Selanjutnya lakin, ya, lakin. Lakin dia lil istidrok. Lil istidrok. Ya, untuk istidrok ya. Untuk istidrok. Ya istidrok, namanya istidrok gitu ya. Dia untuk apa ya istidrok itu? Ya, kita baca aja contohnya ya. Mislu ma najaha aliyun lakin akhuhu. Nah itu. Ma najaha aliyun lakin akhuhu. Ini ma-nya manafi. Aliyun fa'il. Jadi Ali tidaklah berhasil. Ali tidaklah berhasil. Lakin akhuhu. Tetapi saudaranya yang berhasil. Nah itu, Pak, saya kira Ali. Karena yang juara itu Ali. Saudaranya orang yang biasa-biasa aja. Oh, saya kira yang dapat hadiah itu Ali. Oh, ternyata malah orang yang biasa-biasa aja ya. Yang saudaranya itu. Nah itu kan. Ada orang kan heran. Itu yang terkenal rajin, pandai itu Ali. Ya saya kira Ali lah yang mendapatkan keberhasilan. Ternyata mas saudaranya. Nah itu kan. Nih manajah aliyun lakin akhu. Atau begini. Matat hindun lakin bintuha. Nah itu. Matat hindun lakin bintuha. Bukanlah Hindun yang meninggal, tetapi putrinya. Oh, gitu ya. Saya kira Hindun kan dia yang tua, dia yang sakit, kan gitu. Terus putrinya kan yang ngerawat. Ternyata yang meninggal malah putri yang rawat itu. Nah, itu kan orang perlu istidrok ya kan? Perlu istidrok kan gitu. Orang perlu istidrok gitu. Perlu istidrok karena memang saya kira yang meninggal itu Hindun. Ternyata malah anaknya yang merawat. Jadi ibunya yang dirawat malah belum meninggal. Oh. Nah, ini istidrak itu. Matat hindun lakin bintu. Salah ya. Matat hindun lakin bintuha. Salah itu ya. Yang betul matat hindun lakin bintuha. Nah, gitu ya. Matat hindun lakin bintuha. Nah, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakum, itu lakin untuk istidrok. Lakin untuk istidrok. Selanjutnya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, bal sekarang ya. Sekarang bal. Apa bal? Bal itu lil udul. Lil uduli anil hukmi asabiki. Artinya apa? Ya bal itu untuk udul. Udul itu menyimpang. Dulu itu menyimpang kan gitu. Dulu itu menyimpang. Menyimpang dari hukum yang telah mendahuluinya. Ya, contoh Zuhara alal amwaji. Ya. Zuhara alal amwaji zawraqun bal bakhiratun. Nah gitu. Zawraqun
Itu apa itu zaurokun itu kapal ya. Kapal apa namanya? Kapal pakai dayung ya. Kalau bakhiratun itu ya kapal mesin, kapal mesin. Kapal dayung telah nampak di atas ombak. Bal bakhiratun. Tetapi itu kapal api. Nah, itu kapal mesin. Nah, itu kapal mesin. Nah, gitu kan? Itu kapal mesin. Itu namanya bal. Jadi asalnya menyebutkan yang nampak di atas ombak itu zaurok. Kapal dayung. Kemudian salah itu. Salah ya kan? Salah itu. Dia menyimpang dari hukum yang sebelumnya. Bal bakhirah, bahkan itu kapal mesin itu kan gitu. Ya, kapal mesin itu, nah gitu. Bahkan kapal mesin itu, ya. Lalu alam ya gitu ya. Terus terakhir hatta ada huruf jar, ada huruf atop. Hatta huruf jar ini maknanya lil ghoyah. Lil ghoyah. Mislu farra al aduwu hatta al qaidu. Apa artinya? Al aduwu para atau seluruh musuh-musuh itu telah lari. Hatta al qaidu sampai pun panglima, sang panglima, sampai pun sang panglima. Seluruh musuh telah lari sampai pun sang panglima juga lari. Ini ikhwah. Pembahasan kita untuk atop, tetapi ada malkhudoh ya. Kita baca dulu malkhudohnya ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Malkhudatun thumma bi dhammi sa ya, bukan sama ya, summa bi dhammi ta harfu atfin kama sabaqa syarhuha, sebagaimana terlalu penjelasannya. Waqad talhaqu summa at-ta'u al-maftuhatu. Ada ta al-maftuhah itu mengejar summa. Mengejar ya, ketemunya di belakang ya, kan mengejar. Maka fanaqul summata. Nah itu. Kalau dakhala, kalau waqad dakhala, ata'u berarti tasumma gitu, tasumma. Kalau waqad talhaqu berarti summata. Bedakan ya. Gitu. Jadi kalau waqad dakhalat, nah itu berarti dakhalat at-ta'ul maftuhah. Nah itu tasumma. Kalau ini talhaqu berarti summata. Ya toh? Perhatikan ya. Istilahnya begitu. Di summata. Mislu qauli Ibni Malikin fi jam'il qillati. Seperti perkataan Ibni Malik dalam menjelaskan hakikat jamak al-qillah. Apa kata beliau ketika menerangkan jamak al-qillah? Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan di situ untuk jamak qillah ya. Ini bacanya apa ini? Ini bacanya nih af'ilatun gitu. Jadi ini a-nya ini fathahnya di la. Kasrohnya di ain. Fa-nya sukun ini. Jadi bacanya af. Ya, ikhwatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Apa tadi bacanya? Itu fa-nya sukun ya. Kasrohnya bukan di fa, tapi di mana? Di ain. Terus ainnya bukan fathah, tapi fathahnya di
di lam ya, itu maju kemajuan 1. Jadi bacanya af'ilatun gitu. Ya. Af'ilatun. Af'ulun. Summa ya gitu kan. Summa fi'latun. Summata af'alun jumu'u killatin. Ya gitu. Itu ya, Khwah. Kita lanjutkan. Af'ilatun, af'ulun, summa fi'latun, summata af'alun jumu'u killatin. Jadi menerangkan dari Ibnu Malik menjelaskan hakikat jamak kilah. Wazan af'ilah, wazan af'ulun, wazan fi'latun, kemudian wazan af'alun itu adalah namanya jamak kilah. Jamak kilah. Amma samma bi fathis ta fahuwa dzarfun yusharu bihi ilal makanil ba'idi bi makna hunaka. Dia dzarf makan menunjukkan tempat yang jauh bermakna hunaka. Wa qatal haquhu at-ta'ul marbutatu fayuqalu sammata. Dan dia tak sama ini yang dzarf ini bisa dikejar ya, dilampiri tak marbutoh, dikatakan sammata. Mislu wa sammata syurutun adidatun lin najahi. Gitu. Wa sammata syurutun adidatun lin najahi. Apa artinya? Di sana hunaka ada beberapa syarat yang banyak untuk supaya bisa berhasil. Jadi samata bermakna hunaka. Bermakna hunaka. Di sana ada beberapa syarat yang cukup banyak supaya bisa berhasil. Jadi berhasil itu tidak ya bukan yang penting aku ya penting datang, rapopo ngantuk ya nggak bisa. Kau pengen baca ya kamu ya harus datang dan usahakan nggak ngantuk. Datang itu belum cukup ya kamu datang dan nggak ngantuk, usahakan persiapan. Nah gitu memang karena memang untuk linajahi ada syurutun adidah, didahului doa, didahului ikhlas ya kan supaya berhasil. Jadi ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian kita bahas kali ini tentang apa? Tentang ataf. Begitu kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.